Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di kanal YouTube Elis Artiana dan selamat tahun baru 2022. Ini video ini direkam tanggal 4 Januari 2022. Oleh karena itu, selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu tentu saja. Dan seperti yang kita tahu, pandemi masih aja mondar-mandir ya. Maksudnya virusnya masih aja mondar-mandir di hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu mari kita berdoa semoga tahun ini pandemi COVID-19 dan varian-variannya yang mengerikan itu semoga perlahan hilang atau secepatnya hilang dari muka bumi ini. Sudah capek banget ya di rumah terus. Oke, baik. Dan karena ini tahun yang baru, oleh karena itu saya akan membuka video di tahun ini dengan pembahasan yang ringan-ringan saja dulu ya. Oleh karena itu saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang ya tentang BIPA atau pertanyaan yang sering diajukan orang-orang kepada pengajar BIPA. Salah satunya saya. Jadi kali ini saya akan mencoba merangkum beberapa pertanyaan yang dari sekian banyak pertanyaan saya kumpulkan mana yang paling sering diajukan atau yang saya terima begitu dari orang-orang, dan saya akan coba jawab satu persatu menurut pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau jawabannya berbeda dengan orang lain pengajar lain yang pernah teman-teman tanya, tolong dimaklumi karena tentu saja pendapat saya dan pendapat teman-teman pengajar lainnya sangat bisa berbeda begitu ya, tergantung pengalaman masing-masing begitu. Dan saya sudah membuat contekan ya. Maksudnya saya nulis tadi. Sebentar ya. Kok nggak disiapin sih? Bentar. Oh, dan satu lagi, rambut saya pendek ya? Iya, nggak penting sebenarnya. Ya, begitulah. Oke, pertanyaan pertama. Ngajar BIPA itu sulit nggak sih? Atau mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing itu susah nggak? Gitu ya pertanyaannya. Menurut saya jawabannya adalah iya, susah, tapi juga mudah. Ya, jadi apakah mengajarkan BIPA itu mudah? Mudah kalau teman-teman tahu tentang bahasa Indonesia, ya, tentang misalnya strukturnya dan lain sebagainya, begitu. Itu pertama. Dan mudah kalau teman-teman tahu cara mengajarkannya. Artinya teman-teman menguasai teknik pengajaran bahasa asing khususnya ya, karena di dalam konteks ini bahasa Indonesia diajarkan sebagai bahasa asing. Berikutnya, apa yang membuat mengajarkan BIPA ini mudah? Hal berikutnya adalah kalau teman-teman tidak berhenti untuk belajar. Artinya belajar untuk terus meningkatkan kemampuan mengajarkan bahasa Indonesia maupun terus-menerus belajar tentang bahasa Indonesia itu sendiri, maka mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing akan menjadi sangat mudah. Oke? Meskipun tentu dalam perjalanannya akan selalu ada tantangan. Artinya, pengajaran BIPA juga atau mengajarkan BIPA juga susah apabila teman-teman tidak punya pengetahuan tentang bahasa Indonesia, tentang bagaimana teori atau penerapan pengajaran bahasa Indonesia atau bahasa asing ya. Terus juga kalau teman-teman berhenti belajar ya, sekeren apapun seorang pengajar BIPA, kalau dia berhenti belajar atau berhenti untuk meningkatkan kompetensinya, maka suatu saat dia akan menemukan kesulitan ketika mengajarkan bahasa Indonesia di kelas ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Lalu gimana sih cara jadi pengajar BIPA? Cara menjadi pengajar BIPA, pertama harus tertarik dan niat dulu. Ya, segala hal itu berawal dari ketertarikan dan kesukaan kita terhadap bidang tersebut. Karena ini kan suatu bidang ya, menjadi pengajar BIPA itu suatu profesi begitu. Jadi kita niatkan dan kita tertarik dulu sama bidang tersebut, baru kita akan mulai menjadi pengajar BIPA.
Kemudian poin berikutnya ya seperti poin pertama tadi, kalau teman-teman mau jadi pengajar BIPA berarti harus mempelajari tentang bahasa Indonesia, tentang teori pengajaran bahasa asing ya, maupun dari pendekatan, metode dan lain sebagainya, cara membuat silabus, cara membuat bahan ajar dan lain sebagainya ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah mempelajari segala hal tentang Indonesia dan memiliki pengetahuan lain yang berkenaan dengan semua bidang kalau bisa. Banyak banget ya, tapi semakin banyak hal yang kita ketahui, baik yang berkaitan langsung dengan bahasa Indonesia atau tidak, maka akan semakin bagus. Oke? Berikutnya, apakah harus dari jurusan bahasa Indonesia? Apakah saya harus atau kita harus kuliah bahasa Indonesia untuk bisa menjadi pengajar BIPA? Tidak selalu, idealnya memang begitu ya, tidak harus dari jurusan bahasa Indonesia, tetapi idealnya memang seperti itu. Tetapi kalau teman-teman bukan berasal dari jurusan bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia, teman-teman harus mempelajari dari nol dulu ya, atau mempelajari dulu yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang bahasa Indonesia, tentang pengajaran bahasa asing, dan tentang Indonesia pada umumnya ya. Itu secara umum ya, tetapi kalau mau didetilkan lagi akan banyak poin-poinnya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa menonton salah satu video yang sudah pernah saya buat. Klik di sebelah sini, nanti di sana ada yang teman-teman bisa mendapatkan informasi dari video tersebut tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika menjadi pengajar BIPA dan apakah harus berasal dari jurusan bahasa Indonesia atau tidak, begitu ya. Menyambung ke pertanyaan sebelumnya, apakah harus bisa bahasa asing ketika mengajarkan BIPA? Tidak harus, tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Minimal bahasa Inggris, maksimal lagi bahasa-bahasa asing lainnya. Akan sangat bagus jika teman-teman menguasai banyak bahasa. Jadi kalau teman-teman nanti mengajarkan BIPA atau bahasa Indonesia kepada orang Korea dan teman-teman bisa bahasa Korea, itu keren banget. Bisa mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Jerman dan teman-teman juga bisa berbahasa Jerman, bisa lebih memudahkan ketika proses mengajarnya nanti ya, terutama ketika menjelaskan konsep-konsep yang sulit kepada siswa. Selanjutnya, oh iya, suka ada pertanyaan ini juga. Kenapa sih orang asing pengen belajar bahasa Indonesia? Ya, ini saya suka pertanyaan ini karena ini berkaitan dengan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Ya, mengapa sih orang asing mau belajar bahasa Indonesia? Ada dua hal yang menjadi alasan utama ya. Pertama, karena tertarik. Ya, pertama bisa tertarik karena tertarik dengan bahasanya, ya memang tertarik terhadap bahasa Indonesia, atau tertarik dengan Indonesia, tertarik dengan entah itu orang-orang Indonesianya atau alamnya dan lain, atau budayanya dan lain sebagainya. Atau yang kedua adalah selain tadi tertarik, alasan yang menjadi latar belakang juga biasanya adalah karena tuntutan, ya. Tuntutan ini artinya misalnya ada orang asing yang bekerja di Indonesia atau akan bekerja di Indonesia, baik itu dikirim oleh perusahaan atau mungkin dia seperti merantau begitu ke Indonesia, maka dia dituntut untuk bisa berbahasa Indonesia untuk mendukung proses bekerja dia nanti, ya. Jadi ketika dia bekerja di Indonesia, dia harus bisa berbahasa Indonesia dan itu artinya tuntutan. Bisa saja dia sebenarnya tidak tertarik mempelajari bahasa Indonesia, tapi karena ada tuntutan itu, maka dia mau tidak mau belajar bahasa Indonesia. Biasanya tuntutan yang paling besar itu berasal dari kantor atau perusahaan tempat dia bekerja di Indonesia, gitu ya. Atau kalaupun bukan kantornya tidak di Indonesia, tapi kantornya di luar negeri, tetapi dia dikirim atau harus berhubungan dengan orang Indonesia dari negaranya, begitu. Kemudian, nah ini kemudian
dua alasan ini mempengaruhi motivasi belajar mereka. Biasanya kalau yang tertarik, biasanya mereka akan termotivasi atau motivasinya lebih besar untuk belajar bahasa Indonesia. Tetapi kalau yang hanya tuntutan, bisa saja mereka memang lebih termotivasi karena memang dituntut, atau bisa saja mereka agak males-malesan karena sebenarnya kan mereka nggak mau gitu, cuma karena disuruh aja gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi motivasi belajar mereka di kelas. Dan dari situ juga ada, kalau mau dijabarkan lagi, maka motivasi mereka untuk belajar bahasa Indonesia itu diantaranya misalnya untuk tujuan pendidikan, artinya misalnya mereka mau belajar di Indonesia atau melakukan penelitian begitu ya, atau tujuan akademik istilahnya seperti itu. Atau juga dengan tujuan atau motif ekonomi seperti tadi, karena ingin bekerja atau mempunyai bisnis di Indonesia. Atau juga ada juga yang cukup banyak yang motivasi belajar bahasa Indonesianya karena mereka punya pasangan atau punya pacar orang Indonesia, atau mereka keturunan orang Indonesia ya. Jadi seperti mereka itu keluarganya dulu berasal dari Indonesia atau mereka lahir di luar negeri sehingga mereka ingin mengetahui budaya dan bahasa nenek moyangnya atau orang tuanya begitu. Dan ada banyak motivasi lainnya, tapi yang biasanya atau yang umumnya seperti itu. Kemudian apa pendapat orang asing tentang bahasa Indonesia? Pendapatnya yang paling umum itu ya ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah ya. Bahasa Indonesia itu sulit. Ada yang bilang bahasa Indonesia itu mudah, tetapi ada yang bilang juga awalnya mereka berpikir bahasa Indonesia itu mudah karena tidak ada tenses, yang mereka pikir gampang nih kayaknya gitu. Tetapi setelah mereka belajar lebih banyak tentang bahasa Indonesia di level yang lebih tinggi, mereka baru menyadari bahwa bahasa Indonesia susah ya, khususnya ketika mereka belajar imbuhan. Meimekan itu susah sekali bagi mereka, atau imbuhan pe atau pean itu juga sulit untuk mereka. Lalu menggunakan kalimat aktif atau pasif, terutama pasif itu sulit biasanya. Juga pelafalan juga sulit ya, relatif sulit untuk beberapa siswa. Khususnya misalnya begini, orang Jepang misalnya tidak terbiasa menggunakan atau tidak terbiasa melafalkan huruf atau bunyi L ya, karena dalam bahasa Jepang tidak ada bunyi L. Oleh karena itu setiap berhubungan atau melihat kata dalam bahasa Indonesia yang menggunakan huruf L atau bunyi L, mereka akan kesulitan, jatuhnya jadi R begitu ya. Nama saya kan kalau orang Jepang bukan Elis tetapi Erisu ya. Seperti itu. Jadi itu tantangan mereka ketika melafalkan bahasa Indonesia. Atau misalnya orang-orang dari Tiongkok susah membedakan huruf T dengan huruf D, huruf B dengan huruf P begitu ya. Itu salah satu bentuk kesulitan yang mereka alami atau siswa alami. Oke. Ini kebanyakan nggak ya? Kalau kebanyakan mungkin akan dibuat menjadi 2 video ya, tapi kalau nggak kepanjangan lanjut aja. Oke, kemudian untuk pengajar ya, apa sih yang paling susah saat mengajarkan BIPA? Begitu ya. Ini saya buat kalimatnya gimana sih? Pokoknya ketika mengajarkan BIPA tuh apa sih yang paling sulit gitu ya? Saya malah nggak ngerti dengan kalimat sendiri. Oke, jawabannya adalah dari pengalaman saya yang menjadi tantangan besar itu adalah secara umum ya, yaitu menentukan, pertama meramu bahan ajar ya, meramu bahan ajar. Bagaimana caranya ini bahan ajar di satu sisi harus sesuai dengan silabus ya, dengan tujuan pembelajaran, di sisi lain memikirkan bagaimana agar si bahan ajar ini bisa tersampaikan dengan baik, atau materi ini bisa tersampaikan dengan baik, bisa dipahami dengan baik pula. Dan menentukan teknik pengajaran yang lebih sesuai
baik itu sesuai dengan si materinya maupun sesuai dengan karakteristik pembelajarnya. Bisa saja materi yang sama itu ketika mengajarkannya itu menggunakan teknik yang berbeda karena karakter pembelajarnya yang berbeda, ya. Itu bisa sangat terjadi, sangat bisa terjadi. Kemudian juga yang sulit adalah memahami karakteristik siswa yang notabene berasal dari berbagai negara, dari latar belakang budaya yang berbeda dengan kita, ya. Sehingga itu kita perlu memahaminya betul, ini orang ini latar belakang budayanya seperti apa, dari negara mana, kecenderungan sikapnya seperti apa, apalagi kalau di dalam kelasnya itu heterogen, ya, tidak hanya berasal dari satu negara. Kita harus betul-betul bisa memahami latar belakang budaya mereka supaya ketika nanti di kelas bisa mengurangi gegar budaya yang dialami baik itu oleh siswa maupun oleh guru. Guru juga mengalami gegar budaya loh ketika berada di kelas gitu ya, ketika melihat, aduh kok siswa ini ngomongnya terlalu kritis ya, kayak nggak sopan gitu. Nah, itu bisa saja bukan karena siswa itu tidak sopan, tetapi memang dalam budayanya ketika menyampaikan pendapat seperti itu dan kita tidak terbiasa dengan cara seperti itu, ya. Jadi pada saat itu artinya guru juga mengalami gegar budaya, atau pengajar juga mengalami hal gegar budaya sebagaimana siswa. Jadi itu juga yang menjadi tantangan biasanya. Oleh karena itu mengatasinya adalah dengan cara melakukan pengamatan, ya, sering-sering mengamati. Apalagi kalau kita sudah berkali-kali mempunyai pengalaman mengajarkan BIPA kepada berbagai berbagai mahasiswa dari berbagai negara, kita akan mulai punya banyak referensi tentang, oh kalau budaya siswa dari negara ini seperti ini, siswa dari negara ini seperti ini, sehingga bagaimana saya harus menghadapi mereka yang dari negara ini dan bagaimana saya harus menghadapi mereka yang dari budaya ini, begitu ya. Jadi itu yang kadang menjadi tantangan, tapi juga serunya di situ, ya. Kemudian apa yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan yaitu bagi saya adalah bisa mengenal, bisa bertemu dan mengenal orang-orang dari berbagai negara, sekaligus mengetahui budayanya, mengetahui tentang negara mereka, melalui percakapan, saling tukar pengalaman, saling tukar pandangan dengan siswa. Ya, itu hal yang paling menyenangkan menurut saya. Hal selanjutnya yang juga menyenangkan bagi saya atau mungkin juga bagi pengajar BIPA lainnya adalah ketika menyaksikan pembelajar atau mengikuti proses siswa belajar yang tadinya tidak bisa sama sekali bahasa Indonesia, akhirnya menjadi sangat mahir atau mahir berbahasa Indonesia dan bahkan menjadi jatuh cinta kepada Indonesia, ya. Jadi itu yang paling menyenangkan karena meskipun itu tentu saja adalah usaha mereka untuk belajar, ya, tetapi di sisi lain kita juga sebagai pengajar punya perasaan bahwa wah, akhirnya saya berhasil membantu dia untuk bisa berbahasa Indonesia. Itu adalah kepuasan tersendiri, apalagi kalau siswa tersebut atau pembelajar tersebut tidak hanya bisa berbahasa Indonesia, tetapi yaitu tadi jatuh cinta pada Indonesia, cinta pada Indonesia, dan sangat bisa membaur dengan orang Indonesia. Begitu, itu hal yang sangat menyenangkan dan sangat memberikan kepuasan tersendiri bagi para pengajar BIPA, ya. Oke, pertanyaan ke-9 ya. Oke, gimana caranya menjadi pengajar BIPA di luar negeri? Ini menarik sekali. Ini banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang secara umum, ya. Maksudnya terutama yang punya cita-cita menjadi pengajar BIPA, gimana sih caranya mengajarkan BIPA tapi di luar negeri, begitu. Karena kan kita juga bisa menjadi pengajar BIPA di Indonesia, begitu ya. Ada banyak lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing gitu. Tapi kebanyakan para pengajar BIPA itu biasanya punya cita-cita untuk bisa mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri, begitu ya. Gimana caranya? Oke, di bagian deskripsi dari video ini saya akan mencantumkan tautan program-program penugasan pengajar
BIPA untuk di luar negeri ya. Yang paling banyak menugaskan pengajar BIPA ke luar negeri saat ini di Indonesia adalah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Bahasa. Jadi Kemdikbud melalui Badan Bahasa memiliki program penugasan pengajar BIPA ke luar negeri. Itu sudah berlangsung sejak tahun kalau tidak salah 2015 ya, sampai dengan saat ini. Bahkan di tengah pandemi seperti ini, programnya tetap berjalan tetapi secara daring karena memang sedang tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman pengajar atau penugasan langsung ke luar negeri begitu ya. Dan kalau teman-teman tertarik mengikuti program tersebut, teman-teman bisa mendaftar dan melakukan atau mengikuti tahap seleksi. Jika nanti lolos tahap seleksi, maka teman-teman akan mengikuti program pembekalan untuk dibekali dengan pengetahuan maupun keterampilan yang berkenaan dengan pengajaran BIPA, yang akhirnya kemudian teman-teman akan ditugaskan ke negara-negara yang menjadi tujuan dari program ini, begitu ya. Dan program pengajar BIPA di luar negeri adalah program FLTA dari Aminef. Itu di Amerika ya, teman-teman bisa sekolah selama 1 tahun di sana, sekolah tentang pengajaran bahasa Inggris. Jadi di satu sisi teman-teman akan belajar tentang cara mengajarkan bahasa Inggris selama 1 tahun di sana, tetapi di waktu bersamaan juga teman-teman berkesempatan untuk mengajar ya, menjadi pengajar bahasa Indonesia di tempat teman-teman berada nantinya begitu. Kemudian juga ada program Language Assistant Program yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia di beberapa wilayahnya. Yang paling sering itu adalah Canberra kalau tidak salah ya, nanti atau Perth ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, nanti saya cantumkan tautannya di bawah, silahkan baca. Dan kalau memang teman-teman tertarik punya cita-cita menjadi pengajar BIPA di luar negeri, khususnya negara-negara tadi, silahkan teman-teman terus ikuti informasinya sehingga nanti tidak tertinggal apabila penyelenggaranya sedang membuka program atau membuka seleksi ya. Dan pertanyaan terakhir yang juga kadang-kadang ditanyakan adalah kalau saya menjadi pengajar BIPA, kira-kira bagaimana prospek ke depannya misalnya, karena kalau kita melihat pengajar BIPA sebagai sebuah profesi. Menurut saya bidang ini akan terus berkembang ke depannya ya, apalagi kita tahu bahwa pemerintah sudah memiliki dalam undang-undang memiliki tujuan untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, sehingga program pengajaran BIPA ini akan terus berkembang, akan semakin banyak, dan tentu saja akan menjadi profesi yang lebih mapan di masa depan ya. Artinya ada lebih banyak orang yang nantinya yang akan memilih profesi ini. Jadi kalau teman-teman punya rencana atau punya keinginan untuk menjadi pengajar BIPA, sok atuh mulai dari sekarang ya. Bisa mulai belajar atau mungkin bisa memilih jurusan. Kalau memang teman-teman belum kuliah dan berencana kuliah, silahkan mendaftarkan diri di jurusan-jurusan yang ada mata kuliah BIPA-nya begitu. Bahkan sekarang di Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI ada jurusan khusus jurusan BIPA ya, tetapi itu baru ada di level S2 begitu. Tapi di masa yang akan datang siapa tahu nanti di level S1 juga sudah akan ada jurusan BIPA ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang supaya nanti bisa lebih cepat menjadi pengajar BIPA. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video pertama saya di tahun 2022 ini. Semoga memberikan informasi yang bisa bermanfaat, dan tentu saja jangan lupa untuk terus menyimak video-video berikutnya, baik itu tentang BIPA maupun tentang belajar mengajar pada umumnya ya. Jadi silahkan kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, bagikan, dan like kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.